Ya, Pak Yusuf, apakah pelaporan terhadap Panji merupakan political trial? Karena berdasarkan keyakinan dari Mas Semi, ini ada unsur politiknya dalam pelaporan ini. Iya, tentu penyelidikan yang sedang dikerjakan pada saat ini, terutama di Polda Metro Jaya yang kita pantau, simpel saja sebenarnya. Yang nggak boleh itu nggak punya dasar. Penyelidik itu bekerja. Nah, kalau prosedurnya kan dia harus ada surat tugas. Dasarnya apa? Kan itu tugas kita Kompolnas. Nah, menanyakan ada laporan. Nah, maka di situ ada dua hal di dalam memprosesnya. Pertama, jangan sampai masyarakat yang menyampaikan dan sedang menggunakan haknya tidak merasa dilayani. Itu tidak boleh. Nah, yang kedua, jangan sampai juga dari pihak yang dituduhkan, kita pakai yang dituduhkan saja, dengan membuat laporan ataupun pengaduan, menganggap ada penyalahgunaan kewenangan. Nah, itu yang kita jaga. Nah, jadi ketika itu dapat dijaga betul oleh penyelidik, nah maka dia akan benar-benar bekerja. Untuk saat ini kan arah kebijakan penegakan hukum Polri itu penegakan hukum yang humanis, akuntabel, dan berkeadilan. Ini yang kita tuntut. Nah, misal nanti, kan ini proses penyelidikan. Itu sebenarnya kan konfirmasi, klarifikasi. Ini benar nggak orang ini nuduh ini? Nah, misal mengatasnamakan kelompok ini, ya perlu juga dikonfirmasi ke kelompoknya. Dikonfirmasi kan boleh klarifikasi. Dan tentunya juga penyelidik kita harap tidak kaku gitu. Oh, termasuk kan, memanggil Mas Panji juga. Nah, itu lagi hal wajar. Nah, memanggil itu kan kalau penyelidikan itu sebenarnya tidak dalam konteks pro justisia dipanggil. Itu kan dalam proses kegiatan meminta klarifikasi. Kalau dia tidak datang, ya itu sebenarnya hak dia. Tapi dari sisi materi dia akan mendapatkan kerugian karena sedang dituduhkan dia tidak memklarifikasi. Nah, kalau ini bukan pro justisia, nanti diundang dia datang, tidak klarifikasi, itu hak dia, hak siapapun. Kecuali sudah masuk pro justisia ini penyidikan, punya konsekuensi kalau dia dipanggil tidak hadir. Nah, hanya ketika seseorang dituduhkan tidak mau memberikan klarifikasi, sesungguhnya ada kerugian. Nah, tidak bisa membela diri, menyatakan dan menyangkal bahwa itu tidak benar begitu. Nah, begitu misalnya begitu. Nah, dalam hal ini yang perlu dijaga betul karena arahnya itu penegakan hukum yang humanis. Nah, ketika meminta klarifikasi kepada siapapun, kami sebagai pengawas tentu memastikan bahwa itu humanis. Oke, jadi kalau termasuk penghasutan, pencemaran nama baik, ini cukup nggak konstruksi laporannya sejauh ini? Loh, soal itu kan teknik penyelidikan. Nah, kita tidak boleh mencampuri cukup dan tidak cukup. Yang perlu dijaga, ada masyarakat yang sedang menggunakan haknya melapor, dan kita nggak boleh melarang kamu ngapain lapor, kamu ngapain memperkarakan ini, kok kamu tidak memperkarakan yang itu. Betul. Kan tidak boleh polisi itu masuk ke situ. Dia dilayani. Nah, tapi dia tidak boleh berpihak. Nah, ketika dia berpihak kepada pelapor, terjadilah nanti penyalahgunaan kewenangan dialami oleh si pihak terlapornya. Itu yang harus dijaga. Oleh karena itu, kita Kompolnas sebagai pengawas dalam hal ini, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang sedang menggunakan haknya itu memang perlu dilakukan dan tidak boleh ditolak sepihak. Prosesnya harus prosedural. Kalau memang nanti tidak cukup bukti, tidak ada unsur, yakin pasti dihentikan penyelidikan. Jadi kan sekarang kita lihat sudah banyak beberapa bermunculan laporan tidak hanya di Jakarta dan juga aduan begitu. Jadi Jawa Timur, Banten juga termasuk begitu. Jadi ini bentuk kriminalisasi atau menurut Anda adalah normal saja? Ini kan kita memahaminya dalam konteks ini, penyidik sendiri kan tetap harus memposisikan netral. Kamu prejudice ya sama orang ini, kamu buat laporan. Kan tidak boleh juga begitu gitu. Dia punya hak datang, yang tidak boleh itu penyidik merasa orang ini tidak mendapatkan pelayanan. Nah, ketika ada orang yang tidak merasa dilayani, yakin dia nanti datang ke Kompolnas itu. Pak Kompolnas, kami ngeluh ini, penyidik ini tidak melayani kita. Nah, itu yang pertama, tadi saya ulang. Yang kedua, meskipun ini ada laporan, dianggap si pelapor cukup bukti,
perlu klarifikasi Oke. kepada semua pihak, termasuk kepada ahli. Ini Inti ada baiknya unsurnya Panji atau tidak. memenuhi kalau nanti dipanggil Ya. gitu ya. Termasuk kepada ahli komedi untuk menyatakan bahwa ini komedi murni. Nah, Oke, itu baik. misalnya seperti itu. Mas Vina, pertanyaan yang sama. Aduan satu persatu muncul tidak hanya di Jakarta. Jadi Anda sendiri kan tadi mengatakan bahwa tidak ada pasalnya kok gitu. Nah, jadi menurut Anda ini kriminalisasi atau hal yang normal saja? Ada upaya kriminalisasi kah atau Iya, jadi tentu saja orang itu ketika tersinggung dia mau lapor ya itu hak dia. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, apakah ada pasalnya yang sesuai ya yang dalam pikiran orang-orang penodaan agama? Saya mau bacakan pasal 622H Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP yang baru berlaku. Pasal 4 PNPS 165 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PNPS pasal 4 PNPS itu apa? Penodaan agama. Penodaan agama itu sudah dicabut. Tapi kemudian Undang-Undang 1 2023 ini pasalnya masih ada soal agama. Diperbaiki karena itu memang sepertinya salah ketik. Harusnya agama atau kepercayaan orang salah ketik diperbaiki di dalam Undang-Undang 1 2026 tentang penyempurnaan pidana. Sehingga tadi seperti yang tadi saya bacakan, yang ada subjeknya bukan agama tapi orang lain, golongan atau kelompok, bukan agama. Jadi kalau misalnya polisi ada orang lapor atas penodaan agama diteruskan, ya tidak ada pasalnya melanggar asas legalitas dalam hukum pidana. Tapi kemudian yang kedua, pertanyaannya, apakah semua laporan kepada polisi agar polisi benar perbuatannya harus selalu dilimpahkan kepada kejaksaan? Pasti tidak. Kaesang pada Juli 2017 dilaporkan untuk penodaan agama, nggak lanjut kan? Banyak lagi orang-orang lain. Misalnya kalau saya nggak salah ingat dalam kasus yang lain, Habib Rizik pernah dilaporkan juga sama beberapa kelompok dan tidak naik. Itu menunjukkan, ya betul, saya juga setuju. Tidak semua pelaporan harus ditindaklanjuti dalam arti ya dicatat betul, itu tugas, itu kewajiban. Apakah harus selalu dilimpahkan ke kejaksaan? Ya tidak. Kalau nggak ada pasal nanti polisi malah salah gitu kan. Jadi laporannya itu nggak sesuai dengan pasal yang ada gitu lah ya. Pasalnya nggak ada. Iya, dan masyarakat tentu saja bukan tugas dia untuk memahami pasal. Saya juga paham. Oke. Ya, ketika dia tersinggung itu ekspresi dia, bagus polisi menerima gitu. Supaya semua Menerima orang tapi harusnya nggak perlu kemudian ditindaklanjuti tidak gitu. ditindaklanjuti, Tidak tidak perlu- dilaporkan, tidak dilimpahkan berkasnya kepada penuntut. Maaf Bu ya, Gitu. saya bisa Silakan. luruskan ya. Iya, silakan. Saya perlu luruskan ini karena begini, Ibu ini kan tidak paham mengenai bagaimana prosedur melakukan penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Prosedur yang diatur di dalam KUHP ya Bu ya. Kalau ada laporan polisi itu ya masuk gitu, maka prosedur yang pertama kali polisi melakukan penyelidikan. Ya betul Pak, Yang saya namanya setuju. penyelidikan itu apa? Mencari barang alat bukti yang ada, saksi-saksi yang ada untuk menentukan apakah itu ada pidana apa tidak. Betul, karena itu harus setelah- ada penyelidikan. Betul, Pak. Artinya Penyelidikan setelah itu penyelidik- ya Setuju. memanggil, tapi bukan memanggil dalam arti Ya. prosesnya, mengundang namanya Setuju, untuk cari klarifikasi. Tadi sampaikan Pak Yusuf kan. Iya. Kalau sudah dikumpulkan gitu, ini kan butuh waktu Bu. Kita juga harus panggil Pak Panjinya untuk klarifikasi. Iya, saya tidak- Jangan dikatakan polisi kemudian langsung ini mestinya sudah langsung dilepas gitu. Nah, kalau polisi bekerja gitu kita diprotes sama tadi yang lapor. Saya gitu. nggak bilang juga pada hari Iya. ini juga harus dilepas, tapi maksudnya Iya, jadi tapi penyelidikan jangan itu begini, Bu, jadi. penyelidikan itu kan tafsir Bapak. Saya nggak bilang begitu. Penyelidikan itu adalah menemukan tindak pidananya kan, gitu. Artinya dia belum menjadi tersangka. Ya, intinya- Orang tindak intinya pidananya ya, belum ada, begitu kan? Penanganan dalam KUHP itu ada step-stepnya gitu Bu. Ya, betul. Jadi Setuju. bukan langsung kalau kemudian manggil kok dikriminalisasi, jangan gitu. Itu nanti rakyat tidak tahu, yang tidak tahu dianggapnya kita itu pilih-pilih itu tadi. Padahal kita kan ya mengumpulkan itu apa tindakan-tindakan. Nanti kalau seandainya ini ada buktinya, pasti nggak cukup, pasti akan dihentikan. Iya. Dihentikan di penyelidikan. Tapi kalau kemudian ada, kemudian diteruskan dengan penyidikan, tapi di akhir itu ternyata tidak cukup alat buktinya, dihentikan penyidikan itu. Iya, Itu stepnya. Jadi di awal kan begini saya, lah. di awal kan saya Jadi bilang ya, tadi ini proses bahwa ini ada Panji kasus ini juga memang bahwa harus klarifikasi. diperiksa. Mungkin Bapak Dan tadi, sampai selesai Bapak untuk tadi tidak diselidikan, mendengarkan bahwa saya penyelidikan bilang atau juga di penyidikan, awal gitu. bahwa dalam kasus seperti ini ya wajar. Tadi ada juga serikat buruh, ketua serikat buruh dipanggil untuk klarifikasi dan kemudian dihentikan. Artinya yang harus kita pahamkan kepada masyarakat, polisi wajib untuk menerima laporan, tapi dia tidak punya kewajiban untuk meneruskan perkara itu ke penuntut umum. Dari tadi kan saya sudah bilang Pak, penuntut umum. Kalau penuntut umum kan pasti penyidikan, bukan penyelidikan. Itu kata kunci saya tadi, yang berdasarkan KUHP.
Gitu. Jadi kita semua tidak berbeda, Pak, gitu. Cuma saya mau bilang juga supaya masyarakat tahu bahwa pasal ini sudah tidak ada. Dan bahkan untuk perkara dan kemudian ada logical fallacy juga yang mengatakan begini. Dalam kasus yang lain, kalaupun ada tindak pidana, apakah semua tindak pidana yang benar harus dipindahkan ke pengadilan di luar saya setuju atau tidak? KUHP yang baru mengatakan tidak, ada restoratif justice, ada perjanjian penundaan penuntutan. Jadi memang nggak segampang yang kita pikirkan dalam proses. Sudah salah Pak Arianto? Ya itu tadi dari pengertiannya ya. Karena orang yang tidak mengerti persis bagaimana prosedurnya itu tadi ada restorasi justice dan sebagainya. Semangat daripada pidana kita sekarang ini ya Bu ya, tidak semata-mata memenjarakan orang. Ya, betul. Tetapi mencari pemulihan. Ya. Jadi keadilan. Jadi kita makanya ada restorasi justice. Kalau masih itu. dalam konteks Panji ini kan masih penyelidikan. Misal yang ada laporan dari mengatasnamakan NU dan Muhammadiyah. Kan untuk memastikan ini benar nggak bisa mengatasnamakan NU dan Muhammadiyah. Kan perlu klarifikasi. Klarifikasi. Ternyata misal klarifikasi diundang dari Muhammadiyah atau NI. Ini mereka ini berhak nggak mengatasnamakan itu? Oh tidak. Nah, misal perlu diklarifikasi apakah Muhammadiyah NU tersinggung tidak? Oh tidak. Oh, unsurnya bisa jelas ya kan. Semuanya itu dalam proses penyelidikan itu ini masih klarifikasi. Jadi dalam prosesnya nanti ketika digelar memang tidak ada unsur tindak pidananya, ya yakin itu dihentikan. Tapi kalau itu terlihat tidak ada unsurnya, ditingkatkan ke penyidikan, disitulah saya kembali, jangan sampai terjadi penyalahgunaan kewenangan. Itu yang kita jaga. Mas Satrio, komedi dipersoalkan. Dari dulu sebenarnya kan katakanlah Warkop DKI, itu juga sudah sering sekali mengkritik kalau bahasa Mas Hemi kan punch up gitu, memuat pesan politis. Tapi sekarang dipersoalkan. Jadi menurut Anda yang namanya seni stand up komedi dalam hal ini bisa dipidanakan, bisa dipermasalahkan, bisa ditarik ke masalah hukum? Ya, oke. 13 tahun saya mengkaji komedi dari tesis sampai ke disertasi. Jadi berbagai macam film juga sudah saya lihat tentang komedi dan pertunjukan. Benar saya setuju bahwa memang analisis ini bahwa ini kayaknya harus panjang. Bahkan bisa jadi penelitian yang cukup panjang. Karena kita balik lagi ke teori komedi adalah memang komedi itu adalah mematahkan realitas. Jadi bukan realitas, mematahkan realitas. Lucu itu hadir karena, humor itu hadir karena patahnya realitas. Jadi kalau ini dibawa ke ruang realitas ini agak perlu analisis. Karena banyak teori-teori komedi yang didukung oleh 4 teori. Ya. Pertama ada superiority yang tadi disebut sama Mas Sam. Juga bagaimana kekuatan penonton itu adalah superioritas lagi. Bahwa bagaimana penonton punya kuasa penuh ketika dia tertawa. Bahkan dia mewakili yang tadinya tidak terwakili dengan tawanya mereka, dia akan bisa superioritas gitu. Terus yang kedua adalah bagaimana keganjilan. Itu adalah yang paling murni dalam konsep teori pendukung komedi, di mana semua wacana sosial politik dan gejolak-gejolaknya ini terdukung oleh dari dua pihak, Pak. Jadi ada si pemberi komedi dan si yang tertawa. Semua terwakili gitu. Terus selanjutnya juga ada bagaimana komunikasi. Di situ William Frey itu bilang dalam bukunya Sweet Madness itu memang setiap komedi terbentangnya ke humor itu pasti ada sodokan. Sodokan itu adalah nilai kritik, nilai segala macam, dan itu tidak bisa direlasikan dengan realitas. Karena itu akan selalu hadir. Kita bentang pun ataupun sampai adanya komedi itu dilarang, itu akan mengalir seperti air. Ada lubang-lubang kritik yang akan hadir. Dulu waktu zamannya Warkop kan dengan nilai-nilai tersembunyinya makna dalam film gitu. Tapi yang kita lihat kan sebenarnya disampaikan oleh Panji di Menstrea itu tampaknya berdasarkan fakta-fakta juga begitu. Jadi bukan sesuatu yang diumpamakan lagi. Dia menyebut nama, menyebutkan peristiwanya apa. Betul. Karena dalam konsep kesenian kita harus minjem konsep kenyataan, Mbak. Ya, sama kayak film. Film akan minjem konsep kenyataan untuk jadi cerita yang storytelling. Jadi memang harus punya sesuatu nilai fakta, nilai kondisi sosial, nilai isu dan segala macam untuk dibawakan menjadi sebuah
materi. Karena kalau tidak begitu kesenian naratifnya tidak akan berjalan. Jadi menurut Anda bisa tidak komedi kritis itu dipidanakan? Karena kan ini sebenarnya ada pemberi materi, ada penerima materi. Kemudian ada dugaan penghasutan. Apakah para penonton itu bisa dihasut? Nah, makanya tadi saya setuju dengan Bapak bahwa harus ada kajian khusus dengan pakar komedi juga gitu, yang memang itu dianalisis karena itu berpengaruh ke bermaknaan. Oke. Jadi kita nggak bisa motong komedinya Mas Panji dalam 1 menit. Kita nggak bisa memotong dalam satu visual. Bahkan kita juga harus melihat apakah pertunjukannya atau memang yang ditayangkan di OTT ini gitu. Kita harus motong yang mana gitu, yang dipersalahkan yang mana. Kalau di tayangan ya berarti kita harus frame by frame. Di mana di situ ada pemeran, ada subjek kedua, subjek ketiga, subjek pertama Mas Panji, subjek kedua adalah penonton yang tertawa. Itu kan aksi reaksi. Di mana kritik itu direspon oleh penonton. Oke. Jadi kita bisa menyalahkan penonton juga dalam kasus analisis ini sebenarnya. Oke, baik. Gitu. Nah, itu yang berbahaya. Baik, Mas Nova, sentimen publik sejauh ini bagaimana dengan mensreanya Panji? Kalau sentimen pada mensrea sebenarnya berubah ya. Kami sempat membuat analisa dari 26 Desember sampai 6 Januari dan itu cenderung positif sangat signifikan kepada Panji. Tetapi kemudian ketika kita tarik waktunya menjadi lebih panjang sampai tanggal 22 kemarin, ada kenaikan sentimen negatif terhadap Panji di media sosial. Dan ini rata di hampir semua kanal media sosial. Pemicunya apa, Mas? Saya kira banyak ya. Pada awal-awal memang pemicu utamanya itu adalah tentang body shaming. Itu pertama kali yang keluar. Pernyataan dari Dr. Tompi itu kemudian banyak sekali diamplifikasi oleh netizen di berbagai kanal. Paling kuat di kanal YouTube. Lalu setelah itu pernyataan-pernyataan atau kritik-kritik yang disampaikan terkait agama, ada juga tadi yang mengatasnamakan NU dan Muhammadiyah, lalu kemudian batal kayak gitu, nggak dimakan sama publik, malah dikritisi juga itu dia sebenarnya. Tapi kritik terkait penistaan agama, penilaian ada penistaan agama yang dilakukan oleh Panji, itu kemudian mulai menguat sentimen negatif ya terhadap Panji dari tanggal 9, 10, 11 dan seterusnya. Jadi gradual dia sifatnya. Baik. Nanti dijelaskan lebih detail lagi. Jangan kemana-mana saudara, Bola Liar masih akan segera kembali.